They don't do random. They don't make mistakes. There's always an objective, always a target. Are you running Treadstone? This is Jason Bourne. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Refresh Alur Cerita Film. Novel The Bourne Supremacy sendiri diterbitkan pada tahun 1986 yang merupakan jilid kedua dari trilogi The Bourne, karya dari novelis kondang spesialis kisah-kisah spionase Robert Ludlum. Tetap dengan pemeran utamanya adalah Matt Damon sebagai Jason Bourne, Franca Potente sebagai Mary Cruz, Joan Allen sebagai Pamela Landy, Julia Steele sebagai Nicky Person, Brian Cox sebagai Ward About, Carl Urban sebagai Kirill, Gabriel Mann sebagai Danny Zorn, dan lainnya. Cerita film ini melanjutkan kisah dari mantan agen operasi hitam CIA yang mengalami amnesia, yaitu adalah Jason Bourne, yang mana ia dijebak dalam sebuah konspirasi atasannya dalam operasi Treadstone yang terkuak atas kejahatannya yang telah mencuri dana CIA sebesar $3 juta dalam transaksi pembelian berkas rahasia di Berlin, Jerman. So, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Raham, this is it, The Bourne Supremacy 2004. Jason dan Mary kini telah menetap di Goa, India dengan penyamarannya selama 2 tahun terakhir. Pada malam hari, Jason terbangun dari tidurnya lantaran ia teringat tentang sesuatu yang pernah ia alami pada saat menjalankan misinya. Mary yang melihat hal tersebut lantas mencoba untuk menenangkan Jason, yang mana Mary menyarankan kepada Jason untuk mencatat semua ingatan yang perlahan-lahan kini mulai kembali, agar suatu saat nanti Jason menemukan siapa ia sebenarnya. Di Berlin, Jerman, sekelompok agen CIA yang dipimpin oleh Pamela Landy tengah menjalankan sebuah operasi pembelian, yang mana operasi tersebut menghabiskan dana sebesar $3 juta untuk membeli beberapa dokumen pada seorang informan untuk mengetahui tersangka yang telah mencuri dana Amerika sebesar $20 juta 7 tahun yang lalu. Dikira operasi tersebut berjalan dengan lancar, tanpa diduga-duga seorang agen keamanan Federasi Rusia yang bernama Kirill telah menyusup ke bangunan tempat transaksi itu berlangsung dan membunuh agen CIA serta informan tersebut. Kirill juga membawa dokumen-dokumen dan uang yang digunakan dalam transaksi tersebut. Pada saat menjalankan misinya, Kirill meletakkan sidik jari Jason Bourne guna untuk mengecoh agen CIA yang hendak melakukan penyidikan terhadap penyerangan tersebut. Setelah mendapatkan dokumen dan uang dari misi tersebut, Kirill melaporkan ke atasannya, Yuri Gretkov, seorang saudagar minyak dari Rusia yang kemudian mengirimkan Kirill pergi ke Goa untuk membunuh Jason Bourne. Alright, Pam. Your call. Готов. Di Goa, India, Jason yang sehabis dari olahraga melihat Kirill dengan penuh kecurigaan, mulai dari pakaiannya, gerak-geriknya, serta mobil yang ia kendarai. Sontak aja Jason kembali ke rumahnya untuk menjemput Mary, guna melarikan diri dari kejaran Kirill. Adegan kejar-kejaran pun terjadi di jalan padat penduduk di sana. Pada saat hendak terlepas dari kejarannya Kirill yang membawa sniper menembak mobil yang dikendarai oleh Mary, yang seketika membuat Mary terbunuh dan mobil yang dikendarai oleh Mary jatuh ke jembatan dan tercebur ke sungai. Dianggap bahwa misinya untuk membunuh Jason telah berhasil, Kirill pun meninggalkan tempat tersebut untuk melaporkannya kepada Yuri. That's him right there. Get your head down. Silver Honda, get your head down. Keesokan harinya di Berlin, Landy dan timnya menyelidiki tempat terjadinya penyerangan terhadap agen yang sedang menjalankan misi tersebut. Di sana, ia mengetahui bahwa dalang dibalik penyerangan tersebut adalah Jason Bourne dari sidik jari yang ia tinggalkan. Tetapi Landy tidak bisa mengakses data dari pria tersebut karena keterbatasan otoritas yang dimiliki oleh Landy. Dengan demikian, Landy langsung terbang kembali ke Amerika untuk menemui atasannya, Direktur Operasi CIA, Martin Marshall.
guna memberikan akses untuk menyelidiki program operasi Treadstone. Setelah mendapat persetujuan dari Marshall, Landy dan timnya langsung mencari berkas tersebut dan membawa komputer pribadi Coughlin. Dirasa bahwa ia telah mengumpulkan cukup bukti operasi Treadstone, kemudian Landy ingin bertanya langsung kepada atasan operasi tersebut yang tak lain adalah Ward Abbott. Landy mempertanyakan atasan dari Coughlin tersebut tentang operasi Treadstone. Namun Abbott mengaku hanya mengetahui rinciannya secara samar-samar aja. Lantas, Landy kemudian melaporkan hal tersebut kepada Marshall yang mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, politisi Rusia yang bernama Vladimir Nevsky memperoleh bukti identitas pencuri yang telah mencuri dana Amerika sebesar 20 juta dolar. Dan ketika Nevsky mengancam akan membocorkan hal tersebut ke publik, ia ditemukan tewas bersama dengan istrinya di sebuah hotel tempat ia menginap, yang mana kejadian tersebut tampak seperti pembunuhan bunuh diri yang dilakukan oleh istrinya Nevsky sendiri. Landy menyangka bahwa Jason dan Coughlin bertanggung jawab atas kasus tersebut. Pertemuan tersebut terganggu lantaran laporan yang diterima bahwa Jason baru aja telah ditahan di Naples, Italia. Mendengar hal tersebut, Marshall segera memerintahkan kepada Abbott dan Landy untuk segera pergi ke Berlin guna untuk menangkap Jason. Mendapati bahwa Mary telah tewas dibunuh oleh para agen, membuat Jason memutuskan untuk membalaskan dendam kematiannya Mary, yang kemudian membuat Jason pergi ke Naples, Italia, guna untuk mencoba memancing para agen yang sedang memburunya. Setibanya ia di bandara Naples, Jason pun ditahan dan diinterogasi oleh agen konsultan Amerika di sana. Tak lama agen konsultan itu menginterogasi Jason, ia pun dihubungi oleh Pamela Landy agar tidak membiarkan Jason kabur. Dan di saat itulah Jason melumpuhkan agen tersebut bersama dengan petugas keamanan bandara di sana. Setelah agen konsultan tersebut dilumpuhkan, Jason menyadap ponsel agen tersebut dan mendapati bahwa orang yang memberikan perintah untuk menangkapnya adalah Pamela Landy yang sekarang sedang berada di Berlin, Jerman. Make it to 5, you're gonna listen to me real close. Jason Bourne is armed and extremely dangerous. Dan langsung aja, Jason pun langsung pergi menuju Jerman dan mampir ke tempat agen Treadstone terakhir berada, yang bernama Jarda. Setelah di tempatnya Jarda, Jason menginterogasinya. Lantas, Jarda pun mengatakan kepada Jason bahwa program Treadstone telah lama ditutup bersama dengan kematian dari Coughlin. Tanpa disadari oleh Jason, Jarda pun memberitahukan CIA akan kehadirannya Jason dan segera menyerangnya. Setelah pertarungannya cukup alot, Jason dapat membunuh Jarda dan kemudian meledakkan rumahnya untuk menghindari kejaran dari tim CIA serta menghilangkan barang bukti di sana. Conklin. Shot dead in Paris. Dead the night you walked out. Di Amsterdam, Belanda, Landy dan Abbott menemui salah satu mantan anggota dari operasi Treadstone yang bernama Nicky Person. Landy bertanya kepada Nicky tentang tugasnya di operasi tersebut. Lantas, Nicky menjelaskan bahwa tugasnya di operasi Treadstone yaitu memastikan kesehatan para agen dan juga memastikan persediaan operasi para agen. Dirasa Nicky adalah orang yang tahu banyak tentang Jason, Landy pun membawanya pergi menuju ke Berlin. I had two responsibilities. The other was to monitor the health of the agents. One was to coordinate logistical operations. Amnesia? Before Bourne? No. You were with him the night Conklin died. You're coming with us. Scene berpindah ke Jason. Setelah mendapatkan informasi dari Jarda, Jason pun langsung pergi untuk mengetahui lokasi Landy berada saat ini. Jason yang telah mengantongi lokasi Landy berada, kemudian menelponnya dan bertanya beberapa hal kepadanya, yang mana di dalam telepon tersebut, Jason meminta kepada Landy untuk menemui dirinya dengan salah seorang perempuan yang ada di dekat Landy, yang tak lain adalah Nicky, mantan operator dari operasi Treadstone. We ran this guy's life with total control for all those. This is Jason Bourne. There was a girl in Paris. She's part of the program. She's standing right next to you. Di
Di stasiun Alexanderplatz, Nicky yang sedang menunggu di sana diarahkan oleh Jason untuk menaiki tram yang bergerak ke arahnya. Melihat Nicky akan menaiki tram, Lenny memerintahkan kepada seluruh agen yang sedang berjaga di sana untuk segera menyusul Nicky. Tetapi setelah beberapa agen telah menaiki tram, keberadaan Nicky pun tidak diketahui. Nicky yang telah dibawa oleh Jason menuju ke suatu ruangan yang berada di stasiun kereta api bawah tanah. Di sana, Jason bertanya kepada Nicky yang notabene mengetahui berkas atau riwayat dari Jason. Nicky menjelaskan kepada Jason bahwa alasan kenapa CIA kembali memburunya adalah karena ia telah membunuh agen yang tengah menjalankan operasi transaksi pembelian dokumen rahasia dan membawa dokumen tersebut beserta dengan uang yang bernilai 3 juta dolar. Tetapi Jason menyangkal hal tersebut karena selama 2 tahun terakhir ini, ia bersama dengan Mary sedang berada di India. Alasan kenapa Jason bertanya kepadanya adalah karena ketika berada di India, seseorang telah membunuh Mary. Mendengar hal tersebut, Nicky mengatakan kepada Jason bahwa pemimpin sebenarnya dari operasi Triston ini bukanlah Conklin, melainkan Ward Abbott. Last week, an agency field officer tried to make a buy-off of one of her ops. Last week, I was 4,000 miles away in India. Who's that? Conklin's boss, he shut down Trent's. Is he- You've never worked Berlin before. My first job! No, your first assignment was Geneva. Conklin, stuff on Conklin. It was something to do with a Russian politician. Setelah berbicara kepada Nicky, Jason pun mengingat misi pertamanya yang ia jalankan. Selanjutnya, Jason mengunjungi tempat tersebut yang tak lain adalah Hotel Breaker. Di tempat tersebut, Jason telah mendapatkan perintah dari Conklin bahwa ia harus membunuh politisi Rusia yang bernama Vladimir Nevsky. Tetapi ketika Jason akan melakukan aksinya tersebut, Nevsky tidaklah sendirian. Di sana juga ada istrinya Nevsky. Melihat bahwa situasinya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Conklin, lantas Jason pun berimprovisasi dengan cara memanipulasi pembunuhan tersebut yang seakan-akan adalah pembunuhan bunuh diri yang dilakukan oleh istrinya Nevsky. Setelah Jason cukup ingat dengan kejadian yang pernah ia lakukan, lantas ia pun langsung pergi meninggalkan hotel tersebut. Tetapi sebelum ia pergi, pihak kepolisian Berlin datang mencarinya. Adu kejar-kejaran pun tak terhindarkan antara Jason dengan pihak polisi Berlin. Di tempat lain, Danny, Zorn, dan Abbott yang mengunjungi tempat TKP di mana sidik jarinya Jason ditemukan. Danny mengatakan kepada Abbott kecurigaannya akan sebuah konspirasi untuk menjebak Jason. Mendengar kecurigaan dari Danny, Abbott langsung membunuhnya supaya konspirasi yang ia lakukan tidak bocor ke telinga agen CIA lainnya. We just got word from the Berlin police. They found Danny Zorn's body. Jason yang telah berhasil lolos dari kejaran polisi Berlin menerobos masuk ke dalam kamar hotel Abbott untuk merekam percakapan antara Abbott dengan Gretkov, yang mana mereka ini mendiskusikan peran masing-masing dari mereka dalam pencurian uang 20 juta dolar di masa lampau. Memegang Abbott di bawah todongan senjatanya Jason diam-diam merekam saat Abbott mengaku yang telah mengirim Kirill ke goa, pembunuhan Nevsky yang dilakukan oleh Jason, serta pembunuhan agen CIA dalam operasi pembelian yang diketuai oleh Landy untuk menghilangkan barang bukti. Mendengar pengakuan dari Abbott, Jason langsung naik pitam dan hampir membunuhnya. Namun Jason tidak melakukannya karena mendiang Mary tidak menginginkan Jason melakukan hal tersebut. You bought those oil leases with 20 million and stolen CIA seed money. Kill Bourne and you kill this investigation. I told you people to leave us alone. You always will be. A killer. It's what you are, Jason. Setelah Jason pergi, Landy yang mendengar bahwa Danny ditemukan telah tewas langsung pergi menemui Abbott di kamar hotelnya. Setelah ia bertemu dengan Abbott menodong Landy dengan pistol yang ditinggalkan oleh Jason. Tetapi di sana, Abbott tidak membunuh Landy, melainkan ia menembak kepalanya sendiri setelah ia mengaku atas kejahatan yang ia lakukan sebelum Jason pergi ke Moskow, Rusia. Rekaman pengakuan dari Abbott, Jason serahkan kepada Landy agar kasus yang Landy coba selidiki tentang pencurian uang 20 juta dolar tersebut bisa terselesaikan. I serve my country. I'm a patriot. And Danny Zorn, what was he? Unlucky. Jason pun melanjutkan perjalanannya ke Moskow, Rusia untuk menemui putrinya Nevsky, Irena. Tetapi sebelum Jason bertemu dengan Irene, ia dihadang oleh pihak kepolisian di sana dan sampai akhirnya Jason pun berhasil ditembak oleh Kirill di bahunya. Adu kejar-kejaran berkecepatan tinggi pun tak terhindarkan antara Jason, polisian Rusia, dan juga Kirill, yang mana pada akhirnya kejar-kejaran tersebut dimenangkan oleh Jason. Куда она ехала? По району Рани. Неска не живет уже давно здесь. Номер 16.
Pada akhirnya, Jason pun menemukan Irene dan mengakui perannya dalam pembunuhan kedua orang tuanya. Jason sadar bahwa kehilangan orang yang disayangi itu adalah hal yang sangat berat, terlebih lagi jika ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Serta Jason pun meminta maaf kepada Irene dari lubuk hatinya yang terdalam. I won't hurt you. I killed them. It was my first time. It was my job. Your father was supposed to be alone. I'm sorry. Scene berpindah di New York, Amerika Serikat. Lanning menerima telepon dari Jason mengucapkan rasa terima kasihnya atas rekaman pengakuan dari About. Karena dengan rekaman tersebut, dia dapat menangkap Gretkov dan menyelesaikan kasus yang sedang ia kerjakan. Sebelum ia memutuskan teleponnya dengan Jason, Lanning pun memberitahukan kepada Jason bahwa nama aslinya adalah David Webb yang lahir pada 15 bulan 4 1971. I wanted to thank you for the tape. David Webb. That's your real name. Well, meskipun porsi tampil dari Franka Potenti sebagai Mary Cruz tidak sebanyak di film satunya, tapi Doi bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan Jason Bourne, yang mana Jason tidak serta-merta membunuh orang dan dapat mengendalikan amarahnya. Sama halnya dengan Mary, peran dari Landy dan Nikki juga sangat berpengaruh pada Jason yang sedang dalam masa pencarian identitasnya. Oh iya, perlu dinotis nih, di film ini orang-orang yang berperan dalam operasi Treadstone hanya tinggal menyisakan Nikki yang benar-benar mengetahui mekanisme operasi itu berjalan, yang mana telah kita refresh bahwa para petinggi Treadstone seperti Kong Kling, About, dan Danny Zorn telah tewas semua, serta menyisakan mantan agent-agentnya yang sedikit sekali dibahas di film kali ini dan di film sebelumnya. Well, mungkin di video selanjutnya bakal kita lanjut nge-refresh alur cerita The Bourne Ultimatum. So, jika ada sesuatu yang gue lewatkan atau ada yang salah dalam penyampaian, kalian bisa share dan kita diskusikan di kolom komentar ya. Like and share jika kalian terhibur dengan video ini. Gue Raham, adios.